Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Rizal Putra. Saya dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jadi di video kali ini saya akan membahas pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Yang akan saya bahas yaitu tentang Syekh besar yang bernama Abdul Raub As-Singkili dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pertama yang kita bahas yaitu tentang Syekh Abdul Raub As-Singkili. Jadi nama beliau itu nama aslinya Abdul Raub Al-Fansuri. Nah, beliau ini lahir di kota Singkil. Beliau adalah orang yang pertama kali yang mengembangkan ilmu tarikat Syattariyah di Indonesia sekitar tahun 1640. Beliau berangkat ke tanah Arab untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman. Abdul Raub As-Singkili ini pernah bermukim di Mekah dan Madinah. Ia mempelajari tarekat Syattariyah dari gurunya yang bernama Ahmad Kusasi dan Ibrahim Al-Qur'ani. Kemudian Abdul Raub As-Syattariyah ini pernah juga menjadi seorang mufti dari kerajaan di Aceh. Ketika itu Aceh diperintahkan oleh Sultan Sapiatuddin Tajul Alam. Nah, Abdul Raub As-Singkili ini juga pernah punya beberapa karya, sekitar 21 karya yang berbentuk kitab. Kitab-kitab tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Beberapa karyanya yaitu kitab tafsir yang berjudul Turjuman Al-Mustafid. Kitab ini merupakan kitab tafsir pertama yang dihasilkan di Indonesia. Yang kedua, kitab Umdul Al-Muhtazin. Nah, kitab ini perlu kita ketahui bahwasannya kitab ini merupakan yang terpenting yang pernah ditulis oleh Abdul Raub As-Singkili. Buku ini mempunyai 7 bab. Isinya yaitu tentang zikir, sifat Allah dan Rasulnya, serta asal usul ajaran mistik. Yang ketiga, kitab Mir'at At-Tulab fi Tahsil Ma'rifah Ahkam Asy-Syar'iyyah Al-Malik Al-Wahhab. Nah, kitab ini membahas tentang berbagai masalah mazhab Imam Syafi'i yang merupakan panduan bagi para qadhi. Apa itu qadhi? Nah, qadhi itu adalah seorang hakim yang membuat keputusan berdasarkan syariat Islam. Syekh Abdul Raub As-Singkili ini beliau meninggal di Aceh. Beliau dikenal dengan sebutan Tengku Syiah Kuala sebagai penghargaan masyarakat Aceh atas perjuangan beliau. Maka namanya dijadikan sebagai nama perguruan tinggi di Aceh, yaitu Universitas Syiah Kuala. Kampus ini didirikan pada tahun 1961 di Banda Aceh. Nah, berikutnya kita bahas tentang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Muhammad Arsyad Al-Banjari ini beliau lahir di Lok Gabang, Martapura, atau tepatnya di Kalimantan Selatan pada tahun 1710. Beliau ini lahir dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Setelah wafat, beliau ini dikenal dengan sebutan Datuk Kalampayan karena beliau ini dulu dimakamkan di desa Kalampayan. Ketika beliau masih anak-anak, beliau ini diadopsi oleh seorang sultan Tahlilullah untuk dididik secara tuntas. Bahkan beliau ini sempat dikirim ke Mekah dan Madinah untuk belajar di sana selama lebih kurang 30 tahun. Sebelum berangkat ke tanah suci, beliau ini dinikahkan oleh seorang putri yang bernama Bajut sebagai sarana untuk mengikat perasaan dengan keluarganya di tanah air. Di antara guru yang sangat berpengaruh adalah Syekh Toilah yang pernah memberi izin kepada Syekh
Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk mengajar dan memberi fatwa di Masjidil Haram. Selama belajar di Tanah Suci, beliau berteman dengan para ulama, di antaranya Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Yang kedua, Abdul Wahab Bugis. Beliau dari Makassar. Yang kemudian beliau ini dijadikan menantunya oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau dinikahkan oleh anaknya yang bernama Syarifah. Yang ketiga, Syekh Abdurrahman Masri. Beliau dari Jakarta. Langkah yang pertama beliau lakukan ketika kembali dari belajar di Tanah Suci, yaitu beliau membina kader-kader ulama. Beliau meminta kepada Sultan Tamjidillah sebidang tanah untuk dijadikannya sebagai pusat pendidikan. Di tempat itu bangunan rumah tinggal, ruang belajar, perpustakaan untuk para santri. Berkat perjuangan beliau ini, dengan dibantu oleh menantunya, akhirnya pusat pendidikan itu ramai dikunjungi oleh para santri dari berbagai daerah. Tempat tersebut hingga sampai saat ini dikenal dengan nama Kampung Pagar, kampung dalam pagar, karena para santri yang belajar di sana dilarang meninggalkan tempat tersebut tanpa izin. Muhammad Arsyad Al-Banjari ini juga aktif dalam menulis buku. Di antara karyanya yang terbesar adalah kitab yang berjudul Sabilul Muhtadin, yang artinya jalan orang yang mendapat petunjuk. Karena keilmuan beliau yang sangat luar biasa, beliau ini mendapat julukan matahari agama dari Banjar. Nah, mungkin materinya hari ini yaitu itu saja tentang Syekh Abdul Raub Asingkili dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.